Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizana. Saya berasal dari SMA 1 Simpang Kiri. Saya adalah salah seorang guru fisika, dan di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 di Universitas Negeri Padang tahun 2023. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja. Nah, untuk lebih jelas kita lihat dulu video selanjutnya untuk uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Tolong untuk ketua kelas dipimpin doanya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah memimpin doanya. Dan Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu tentang teori kinetik gas ideal pada hukum Boyle. Nah, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning dengan metode diskusi, eksperimen, tanya jawab, dan ceramah. Peserta didik mampu mendeskripsikan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan spesifikasi gas ideal dan perubahan gas ideal, serta menyajikan hasil eksperimen melalui sikap assessment paut, kritis, tekun, dan tanggung jawab. Ini metodenya diskusi kelompok dan jawab eksperimen. Kalau untuk penetapannya di sini planning, modelnya problem based learning. Kita lihat untuk profil Pancasila. Di sini ada yang diharapkan kita itu untuk beriman, yang kedua itu kebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, lima kreatif, enam bernalar putus. Terus untuk nilai-nilai anti korupsinya, di sini ada yang pertama jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kerja keras. Nah, di sini ada pertanyaan formatifnya. Coba kita lihat. Ini termasuk dalam diri kita sendiri. Selama verifikasi tes kreasinya dari paru-paru kita menggunakan hukum Boyle. Saat menghirup, jadi paru-paru kita bagaimana? Gitu kan? Dan saat menghirup udara, oleh karena itu kan mereka akan berkembang, volume meningkat karena level tekanan itu turun. Dan demikian pula ketika paru-paru kita mengeluarkan udara, coba kalian rasakan. Saat mengeluarkannya itu akan turun atau perpuluhan mengecil. Oleh karena itu volume berkurang dan tekanan meningkat. Perubahan tekanan dan volume bersifat sesaat dan berlalu. Nah, di sini coba lihat karena kalian itu menyimpang begitu. Menyimpang itu pernah apa yang kalian lakukan? Di saat kalian menghirup dan mengeluarkan udara di paru-paru kalian, apakah sama? Hasilnya sama nggak? Saling menghirup udara dan beda sama. Oke, kita lihat nanti itu lakukan apa kita Nah, untuk yang ini informasi pengusulnya, ini ada Robert Boyle tanggal 25 Januari 1627 dan meninggalnya 31 Desember 1991. Dia adalah ilmuwan fisika. Dan untuk fisika dia ilmuwan dari Inggris. Nah, di sini ada beberapa aspek dari hukum Boyle. Ada dari hukum Boyle yang contohnya misalnya pada kompas sepeda. Dan untuk hukum Charles ini ada di bagian roti mengembang, gitu kan? Dan contoh untuk yang ketiga hukum Deleuze itu yang panjang. Nah, orientasi masalah untuk hari ini, misalnya, ini kan ini ada contohnya. Kita utamakan ini kita taruhnya ke siswanya dulu. Di saat kalian pada malam misalnya saat kalian mau belajar, ya, tiba-tiba datang hujan dan angin kencang.
Dan pada saat itu pula lampunya mati. Apa yang kalian lakukan? Menghidupkan lilin. Ada lagi? Ada lagi? Ini misalnya yang lainnya selain lilin itu nggak ada. Selain lilin nggak ada, berarti kita pakai lilin, ya kan? Nah, sedangkan di saat malam itu kan hujan, ada angin. Bagaimana kalian lakukan? Apakah untuk biar supaya lilinnya nggak angin apa? Apa yang kalian lakukan? Mana itu pakai tangan? Bagaimana kalian belajar kalau kalian harus melihat apa lilin? Pakai gelas. Ada lagi tidak? Pakai apa lagi? Oke, misalnya yang lain nggak ada. Jadi di ruangan kalian cuma ada gelas. Kan? Kita tutup lilin yang sudah kita hidupkan itu. Nah, kalian amati. Kira-kira bagaimana proses api yang tadi saat kita tutup lilin? Yang kalian pikirkan bagaimana? Kalau kita tutup, apa yang terjadi? Mati. Oke. Apakah bisa melanjutkan untuk pemeliharaan? Enggak. Boleh kita lihat nanti kita lakukan. Jadi lebih jelas, ya. Oke. Itu berarti masalah intinya kita lihat lilinnya apa. Terus hubungannya nanti kita lihat. Di sini ada materinya, materi gas ideal dan hukum tentang gas ideal. Teori kreatif gas dalam menjelaskan perilaku gas dan keadaan tertentu menggunakan beberapa pendekatan dan asumsi mengenai sifat-sifat gas yang disebut dengan gas ideal. Nah, sifat-sifat gas ideal dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah partikel sangat banyak, tetapi tidak ada gaya tarik menarik, ya, atau interaksi antara partikelnya. Yang kedua, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang dan atau acak. Yang ketiga, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan tempat atau gas yang berada. Yang keempat, setiap tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding bersifat lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas terdistribusi merata di dalam ruangan. Yang keenam, berlaku hukum Newton dan Maxwell. Ini untuk yang sifat-sifatnya. Dipahami ya materinya ya? Baik. Oke. Terus di sini udah ada hukum-hukum dari gas ideal. Yang pertama hukum Boyle. Nanti kita akan terapkan hukum-hukumannya yang ini. Nah, di samping ada sebuah gambar itu menunjukkan bahwa pada saat volumenya bertambah, tekanan gas akan berkurang. Proses pada suhu konstan disebut proses isotermis. Ya, volume gas dalam suatu ruang tertutup sangat bergantung pada tekanan dan suhunya. Apabila suhu dijaga konstan, maka tekanan yang diberikan akan memperkecil volumenya. Hubungan tersebut dikenal dengan hubungan Boyle. Nah, kita lihat hukum Boyle-nya apa bunyi. Ini apabila suhu gas yang berada dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Gitu ya, untuk percobaan kita. Jadi dipahami. Nah, selanjutnya kalau secara sistematis hukum Boyle itu dapat ditulis dengan P1 kali P1 sama dengan P2 dikali P2. Itu berarti konstan untuk P ini. Nah, keterangan untuk P itu udah tekanan, volume, yang P volume. Oke. Nah, banyak fenomena hukum Boyle yang ada di sekitar kalian itu, seperti bernafas tadi. Ya. Terus ada juga apa lagi? Berenang, menyelam atau scuba, kan? Dan berpompa ban. Nah, selanjutnya yang untuk hukum kedua untuk gas ideal, hukum Charles. Di sini bunyinya apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutasinya. Oke, ini rumusnya. Jadi yang konstannya PT-nya. Contoh hukum Charles yang kehidupan sehari-hari itu
yaitu fenomena teknologi, misalnya di Excel pada modul yang mengembangkan balon udara, mendaur ulang bola pingpong, dan mengembangkan roti. Yang untuk C, hukum gaya rusak. Di sini bunyinya apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu. Jadi rumusnya P per T itu yang konstannya. Contoh pada kehidupan sehari-hari itu pada panci tadi ya. Nah, jadi dilihat ketebalan panci. Nah, yang terakhir hukumnya antara hubungan boiler dengan balusnya. Jadi yang dua ini bunyinya jika volume gas kecil maka tekanan gas tersebut membesar, asalkan suhunya tetap, atau jika volumenya gas besar maka tekanan mengecil. Nah, kita lihat contoh soal. Di sini ada nomor 1, ini yang khusus untuk boiler. Untuk boiler itu sebuah piston diisi gas dengan volume 5 kubik dan tekanannya 10/5 Pascal. Jika tekanan gas tersebut ditambah menjadi 5 kali 10/5 Pascal pada suhu tetap, tentukan volume gas sekarang. Ini untuk penyelesaiannya, ya, bisa dilihat. Perlu ibu baca lagi. P1 sama dengan 5 meter kubik. Ini sudah ada di soal ya. Ini diketahuinya P1 itu yang P1-nya 10/5 Pascal, P2 sama dengan 5 kali 10/5 Pascal. Nanti yang sini P2-nya. P1 dikali P2 sama dengan P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Nah, di sini 10/5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 10/5 dikali P2-nya dulu. Jadi yang ditanya kita uraikan dulu sampai yang ditanya kita keluarkan ini. Kita lihat silang, dan P2 10/5 kali 5 terus per 5 kali 10/5. Untuk P2-nya 1 meter kubik. Jadi volume gas sekarang adalah P2 yaitu 1 meter kubik. Ini yang contoh kedua. Ini pada hukum Charles itu 15 meter kubik gas mengalami proses isobarik atau tekanan tetap sehingga suhunya naik dari 27 derajat Celcius menjadi 227 derajat Celcius. Tentukan volume akhir gas tersebut. Nah, di sini sudah ada pembahasannya. Diketahui P1 sama dengan 15 meter kubik, T1-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Ini 27 ditambah 273 ini untuk yang Kelvin ya. Jadi hasilnya 300. Kalau untuk yang T2-nya ini yang diketahui tadi 227, jadi harus ditambah dengan Kelvinnya, suhu Kelvin 273 jadinya 500 Kelvin. Oke. Dah, ini untuk jawabannya, sampai dia kita uraikan satu persatu sampai dia yang diketahuinya. Berarti yang ditanyanya P2, berarti untuk P2-nya ini terakhir aja Ibu membaca, ini 7.500 per dibagi 300. Jadi P2-nya 25 meter kubik. Jadi volume akhir gas tersebut adalah P2 sama dengan 25 meter kubik. Oke. Udah dilihat. Kali ini kita akan bereksperimen dengan api, udara, dan air. Yuk, siap-siap. Ini bahan-bahannya. Siapkan piring. Kemudian, gelas cek transparan. Setelah itu, air. Tujuh piring apinya. Yang terakhir, warna makanan jika ada. Oke, kita bisa mulai. Pertama, teman-teman siapkan piring. Piring, tentu saja apinya. Teman-teman harus hati-hati ya. Ingat, ini api berbahaya, jadi harus dengan pengawasan mama atau papa di rumah.
akan tempelin di atas piring. Minta bantuan mama atau papa di rumah ya. Oke, lilinnya sudah ditempel di atas piring. Selanjutnya, kita akan buat air jadi berwarna hijau menggunakan pewarna makanan. Tapi jika teman-teman tidak ada pewarna makanan di rumah, tidak apa-apa. Percobaan pertama, kita akan membentuk lilin menyelam dengan gelas. Apa yang akan terjadi? Wah, ternyata ini padam. Kenapa bisa seperti itu ya? Ternyata lampas menjadi kecil, tapi yang menyala juga bukan udara, terutama oksigen. Jadi kalau ditutup, apinya mati. Sekarang kita coba percobaan selanjutnya. Kita nyalakan lilinnya lagi ya. Oke, sudah siap. Sekarang kita tuangkan air di atas permukaan piring. Hati-hati, tidak terlalu banyak. Cukup untuk menutupi permukaan piring saja. Lalu kita akan kembali tutup dengan gelas. Hati-hati ya teman-teman. 1, 2, 3. Kira-kira Apa yang akan terjadi bisa kita lihat langsung. Jadi begitulah langkah-langkah dalam percobaan kita. Jadi biar tak penasaran, oke, kita mulai dengan pembagian kelompok. Sudah dibagikan ini dari kelompoknya? Oke, terima kasih. Sidangnya tolong diambil dari kelompok ini masing-masing mewakili satu orang per kelompok. Ya, sekarang kita mulai untuk membuka LKPD-nya. Tolong dibaca, dipelajari untuk langkah-langkah dalam percobaan. Tujuan untuk percobaan hari ini itu menyimpulkan konsep dari tugas dalam buku boiler. Ya, khusus dia buku boiler. Yang kedua, dari percobaan mampu mengaplikasikan konsep pada teori penelitian dan sistem tertutup yang ditemukan pada fenomena kehidupan sehari-hari. Ini sudah ada untuk langkah-langkahnya ya yang dihadapi kita yang menggunakan ini wadah, lilin, air, pewarna, gelas, korek api dan botol ini. Ini langkah stepnya dibaca. Nah ini tabel pengamatan. Tadi sudah ada satu pengamatan, tolong di tulis letakkannya. Kalian isi. Sebelum kalian masukkan kalau misalnya api ya, apinya kan lagi hidup, belum kalian tutup. Jadi itu diukur airnya berapa. Terus setelah kalian menutup airnya, menutup gelas airnya itu, baru kalian ukur lagi kedua. Berapa airnya? Silakan dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Apa saja hal yang mempengaruhi tekanan gas dalam ruang tertutup? Ulang. Oke, boleh diulang sekali lagi. Apa saja hal yang mempengaruhi tekanan gas dalam ruang tertutup? Oke, tadi kan udah kita lihat percobaan yang di video itu. Pasti
nanti di situ ada perapatan gas, di situ ada volume, nanti ada suhu, jadi lebih jelas kita lihat di percobaan, nanti lebih ya. Sudah dilanjutkan sudah. Apakah yang menyebabkan badan berat dapat panas? Tidak juga. Nah, ada yang masuk. Belum Ibu. Pertama kan di sini, ya. Pertama kan dilihat dulu kayak seperti yang ada. Dia itu betul coba kita lihat apa yang terjadi. Dia sedikit Baru mati. Karena kurangnya oksigen. ya sedikit Jadi tidak ada udaranya yang bisa diisi jadi masuk. Nah itu coret air, diukur dulu kan, diukur dulu sebelum nanti kalian tutup airnya berapa senti. Habis itu kalau sudah ditutup diukur itu nanti ditutup airnya, habis ditutup diukur lagi airnya ya Bu. iya airnya setelah kalian lakukan tutupan itu nanti diukur lagi 2 kali. Coba di sini. Ukur dulu airnya. Jadi di sini. Iya. Berapa senti? 0,2. Jadi masukkan ke dalam kabel yang tadi yang diambilkan. Nah, itu nanti dikasihkan di susu yang bagus ya. Iya. Oke. Berarti nah, tekanannya lebih kecil ya kan? Sudah diukur. Sudah. Nah, tinggal kalian jawab di situ kelembarannya. Nanti kan di karton, jadi itu kesimpulannya di sini. Kalau usianya yang soal itu, jadi nanti baca. Tapi yang kalau kalian lihat di sini ada volumenya. Ya, tekanan. Itu akhirnya sudah mati. Itu setelah lilinnya mati ya? Iya, betul. Itu jawabannya. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya berarti kok betul udah besar kan? Ya, setelah kita masukkan ini tadi udah. Setelah kalian menyimpulkan nanti akan dipresentasikan.
Jangan, kita berulang-ulang kecil. Berarti kenapa bisa di? Itu tekanan yang besar lebih kecil. Seperti tadi. Oke, udah siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum kami tentang hukum boiler. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan: wadah, piring, lilin, air, warna, botol, gelas, dan korek api. Setelah kami melakukan praktik, ada beberapa pertanyaan yang kami jawab, yaitu apakah yang menyebabkan lilin pada gelas dapat padam? Yang menyebabkan lilin pada gelas dapat padam adalah karena tidak adanya udara di dalam gelas. Yang kedua, bagaimana tekanan yang ada di dalam gelas sebelum dan setelah digunakan untuk menutup lilin? Tekanan sebelum ditutup adalah besar dan setelah ditutup adalah kecil. Apa yang menyebabkan air menjadi terserap masuk ke dalam gelas saat lilin padam? Yang menyebabkan adalah udara di luar lebih besar, otomatis air akan diserap ke dalam. Yang keempat ada bagaimana hubungan fenomena tersebut dengan persamaan gas ideal, tinjaulah dari P dan T. Jika tekanan suhunya berubah, maka volume juga ikut berubah sehingga P dan V-nya konstan. Setelah Anda melakukan eksperimen, buatlah kesimpulan tentang pengaruh kalor terhadap gas ideal pada hukum boiler. Kesimpulannya adalah, dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bukan hanya makhluk hidup yang membutuhkan oksigen, melainkan proses pembakaran juga membutuhkan oksigen. Selain itu, dapat kita simpulkan juga bahwa tekanan sangat berpengaruh pada proses tersedotnya air ke dalam gelas pada proses percobaan tersebut. Setelah kami melakukan praktikum, kami mengamati bahwa saat lilin masih menyala, tinggi permukaan airnya adalah 0,1 cm dan pada saat lilin ditutup atau pada saat lilin mati adalah 1 cm. Mungkin sekian yang hanya dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan teori kinetikas atau gas ideal pada hukum boiler. Jadi, sebelumnya kami akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan, yaitu adalah wadah atau piring, lilin, air, warna, botol, gelas, dan korek api. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang kami dapatkan. Pertanyaan pertama, apakah yang menyebabkan lilin pada gelas dapat padam? Jawabannya, api membutuhkan oksigen untuk terus terbakar. Jika lilin diletakkan di dalam gelas yang rapat atau terlalu dekat dengan permukaan yang tidak memungkinkan aliran udara yang cukup, maka lilin akan kekurangan oksigen dan mati. Kedua, bagaimana tekanan yang ada di dalam gelas sebelum dan setelah digunakan untuk
itu sebelum lilin digunakan untuk membentuk, tekanan di dalam gas akan sampai sama dengan tekanan atmosfer sekitarnya. Setelah lilin dinyalakan, tekanan di dalam gas dapat meningkat karena pembakaran lilin dihasilkan gas-gas seperti karbon dioksida dan uap air. Namun perubahan tekanan ini mungkin tidak signifikasi dalam kasus lilin lainnya karena lilin biasanya menghasilkan jumlah gas yang relatif kecil. Sehingga apa yang menyebabkan air menjadi terserap yang masuk ke dalam gas saat lilin padam. Ketika lilin padam, udara di sekitar lilin mendingin dan menjadi lebih padat. Perbedaan tekanan antara udara di dalam gelas dan udara di luar gelas menyebabkan air terserap ke dalam gelas untuk menyeimbangkan tekanan. 4. Bagaimana hubungan fenomena tersebut dengan persamaan gas ideal? Tinjaulah dari T, I, dan T. Konstan karena tekanan, volume, dan suhu berubah, maka T, I, dan T konstan. 5. Setelah Anda melakukan eksperimen, buatlah kesimpulan tentang pengaruh kalor terhadap gas ideal pada hukum Boyle. Kesimpulan kami yaitu kalor tidak memiliki pengaruh langsung terhadap gas ideal dalam hubungan Boyle. Pengamatan kami sebenarnya adalah saat lilin menyala, tinggi permukaan air 0,3 cm. Dan saat lilin ditutup, tinggi permukaan airnya 1,5 cm. Jadi kesimpulannya adalah gas terdiri dari partikel kecil yang disebut molekul atau atom. Yang kedua, partikel gas bergerak secara acak dan terus-menerus dalam keadaan gerak lurus beraturan sampai mereka bertabrakan dengan partikel lain atau dengan dinding wadah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perwakilan satu kelompok untuk menyimpulkan, ya. Sebelum menyimpulkan, kalian berdoa dulu hasilnya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat presentasi yang ini. Alhamdulillah, selesai presentasi. Salah satu kelompoknya tolong untuk menyimpulkan hasil percobaan hari ini. Mulai dari mana? Kesimpulannya adalah dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bukan hanya makhluk hidup yang membutuhkan oksigen, melainkan proses pembakaran juga membutuhkan oksigen. Selain itu, dapat kita simpulkan juga bahwa tekanan sangat berpengaruh pada proses tersedotnya air ke dalam gelas pada proses percobaan tersebut. Oke, terima kasih. Nah, untuk lebih menguatkan di sini, berarti dari percobaan kita hari ini, yang pertama tadi sudah kenapa ini bisa padam, itu karena udaranya tidak ada lagi pada saat kita beras air tersebut, ya. Udaranya akan lebih tinggi di luarnya. Terus yang untuk tekanan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum kita untuk menutup gelas kita lilinnya itu tekanannya masih normal, kan? Tetapi apabila sudah kita hidupkan lilinnya itu saat kita tutup, maka di dalam gelas itu akan tekanannya kecil. Terus yang nomor 3 tadi yang untuk apa tadi pertanyaannya? Hubungan. Bukan mengapa air bisa masuk, ya, ke dalam gelas tersebut. Karena itu tekanan yang di luar itu atau udaranya lebih besar dari yang di dalam. Jadi pas itu udaranya terlalu tinggi, itu airnya akan masuk ke dalam. Bukan? Kalau untuk hubungannya misalnya berupa tekanan sama volume, maka yang lain juga ikut berubah, gitu kan?
Nah, kalau sehingga untuk yang P kali P itu, kalau untuk B-nya itu konstan. Tapi kalau untuk syarat tadi ada untuk yang P per P, itu yang konstannya. Tapi kalau untuk yang B lipat tadi, P per T yang konstan. Intinya konstan pada kalau untuk B itu jadi P. Kalau berapa P? Kita akan membagikan coba tepuk tangannya dulu sebelum asesmennya biar semangat lagi. Oke, silakan tepuk semangat. Seperti sihir ya, naik ya. Kita untuk pembelajaran selanjutnya kita akan tetap untuk tentang gelombang. Oke. Udah. Pembicaraan ibu hari ini bagaimana? Tolong menilai. Jadi nilainya dilihat untuk di belakang ada. Kalau yang satu berarti tidak pernah, yang kedua pernah, ketiga kadang-kadang, empat sering, lima, dipahami. Kita cukupkan hari ini ya. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum.